Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Aisyah, jamaah tarawih di tempat masing-masing. Alhamdulillah, pada malam ketiga ini kita akan mendengarkan ceramah dari Ustaz Muhammad Caltut, Ketua Majelis Kaji Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Palu, dan juga Ketua Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Tengah. Mudah-mudahan beliau insyaallah sudah standby. Untuk efisiensi waktu kepada beliau, fal yatafaddal Ustaz Caltut. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu al-mustafa wa rasuluhu al-mujtaba wa nabiyuhu al-murtada asyraful bariyah. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Alhamdulillah, pada malam ketiga ini kita kembali melakukan kegiatan daring dalam jaringan Minggu Ramadan. Pada kesempatan malam hari ini saya akan sedikit menyampaikan terkait dengan hijrah, COVID-19 dan Ramadan. Keterkaitan ada 3 perkara ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah menyampaikan bahwa al-ibadatu fil harji kahijratul ilayya, bahwa ibadah di waktu hajj itu seperti berhijrah kepadaku, seperti berhijrah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berbicara terkait dengan hijrah, tentunya yang terlintas dalam banyak kita adalah para sahabat di zaman jahiliyah. Alhamdulillah, afwan, ini jaringan kurang bagus ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana Ustaz kedengaran? Ya, alhamdulillah. Ya, Pak Rektor, alhamdulillah. Iya. Baik, saya melanjutkan sedikit bahwa ketika berbicara terkait dengan hijrah, tentunya kita akan berpikir kembali ke masa jahiliyah, Saya hubungi, di mana kemudian para sahabat itu dengan segala kesulitan yang mereka alami, penindasan dan sebagainya, kemudian memotivasi mereka untuk keluar meninggalkan biladul kufri wa ahlihi, yaitu negeri Mekah yang dipenuhi dengan kekufuran. Kemudian mereka hijrah ke suatu negeri yang penuh dengan cahaya iman, yaitu Madinah. Nah, sesungguhnya
kita yang kemudian umat Muhammad di masa-masa akhir ini, masa-masa akhir zaman, kemudian bertanya-tanya, apakah kemudian keutamaan, kebaikan, kelebihan daripada hijrahnya para sahabat itu tidak bisa juga kemudian dapat kita rasakan. Nah, maka Rasulullah SAW sebagai manusia, sebagai Rasul yang paham dengan semua hal ini, bagaimana semangat umat-umatnya, seluruh umatnya untuk mendapatkan kesamaan dalam berbuat kebaikan, beliau kemudian menginformasikan kepada kita bahwa al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya, kata beliau, bahwa beribadah di masa-masa fitnah, di masa haraj, itu seperti nilainya, pahalanya, keutamaannya sama dengan berhijrah kepadaku. Nah, Imam An-Nawawi ketika mensyarah atau menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan bahwa al-harju itu adalah al-fitnah atau ikhtilat umurin nas, yaitu zaman penuh fitnah dan kacaunya urusan-urusan manusia. Nah, apa itu fitnah kemudian? Nah, para ulama memberikan definisi terkait dengan fitnah itu, bahwa fitnah adalah al-mihan wasyada'id allati tahulu bainal mar'i wal amalis salih, yaitu segala ujian, cobaan, dan keadaan-keadaan yang sulit yang dirasakan oleh seorang hamba sehingga menyebabkan antara dia dengan amal soleh itu ada jarak, ada pembatas yang tidak bisa menghubungkan antara dirinya dengan amal soleh. Nah, kita yang hidup ya saat ini di bawah teror wabah COVID-19 sesungguhnya memiliki peluang untuk mendapatkan pahala atau kebaikan hijrah yang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat yang melakukan hijrah di zaman dulu, mereka diabadikan di dalam Al-Quran setidaknya dalam, bisa kita lihat dalam 4 ayat. 4 atau 5 ayat. Yang itu kemudian merupakan jaminan dan janji Allah. Antara lain, misalnya janji Allah bahwa orang yang berhijrah bersama Rasulullah atau hijrah kepada Rasulullah itu akan meraih pahala yang sempurna, yang kekal. Demikian juga ini terekam dalam surah An-Nisa, ada juga kemudian dosa-dosa orang yang berhijrah itu akan diampuni oleh Allah, dihapuskan, dan tempat kembalinya adalah surga. Ini dalam Al-Quran surah Ali Imran. Demikian yang ketiga, akan memperoleh derajat yang agung di sisi Allah, sebagaimana dalam surah At-Taubah. Dan yang terakhir, akan senantiasa mendapatkan keridhaan Allah. Nah, pahala-pahala ini, kebaikan-kebaikan dan keutamaan ini, sesungguhnya kita memiliki peluang besar untuk memperoleh sebagaimana yang diperoleh oleh para sahabat. Dengan catatan adalah al-ibadah fil harj, yaitu kita senantiasa tetap istiqomah, tetap teguh di dalam suasana-suasana fitnah seperti ini, di mana COVID-19 ini mengacaukan segala hal yang sudah kita rencanakan. Beberapa sifat daripada COVID-19, pengaruh yang diberikan oleh wabah ini, memiliki kesamaan dengan apa yang dirasakan oleh para sahabat di zaman dahulu, yang kemudian membuat mereka hijrah kepada Rasulullah. Antara lain, perancangan manusia itu banyak mengalami kekacauan. Bahkan kita di Muhammadiyah, muktamar pun sudah ditunda. Bahkan sekolah-sekolah, universitas-universitas demikian juga dilakukan secara daring, secara online. Belum lagi kalau kita berbicara aspek ekonomi. Selanjutnya ada juga penyebaran yang relatif cepat dan mudah. Ini kemudian membuat manusia, nyali kita ini semakin gentar, ya, sebagian apalagi yang awam. Kalau kita insya Allah tetap memiliki keimanan. Belum lagi banyaknya korban hingga mencapai ratusan ribu.
Bahkan di beberapa tempat sudah terjadi chaos. Ini terkait dengan kepentingan bahan pokok dan sandang dan pangan. Kekacauan ini kemudian ketika kita tetap istiqomah dalam suasana ini untuk beribadah kepada Allah, maka kata Rasulullah, kahijratin ilayya. Mereka akan mendapatkan kebaikan, keutamaan seperti para sahabat yang berhijrah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan peluang ini, peluang untuk memperbanyak amal soleh kita, peluang untuk menggapai derajat hijrah bersama Rasulullah atau hijrah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mereka itu para sahabat diabadikan di dalam Al-Quran karena kesabaran mereka untuk melakukan hijrah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga kita tetap istiqomah dengan kegiatan-kegiatan kita sebagaimana dalam suasana normal, walaupun kita berasumsi bahwa dalam suasana seperti ini akan semakin banyak manusia, umat kita, umat Islam khususnya, akan meninggalkan kewajiban-kewajiban atau sunnah-sunnah mereka di bulan suci Ramadan. Sedangkan dalam situasi yang normal saja, masih banyak orang yang kemudian meninggalkan masjid-masjid, enggan untuk membaca Al-Quran dan sebagainya. Apalagi dalam situasi seperti ini, ketika kemudian dilarang untuk beribadah di masjid, dibatasi kesempatan untuk beribadah di masjid, itu tentunya akan menimbulkan penyakit malas dan sebagainya. Nah, ini bagian daripada fitnah. Ketika kita tetap istiqomah membaca Al-Quran, kemudian kegiatan seperti ini yang diinisiasi oleh PBM, tentunya insya Allah kita akan mendapatkan pahala sebagaimana keutamaan yang diraih oleh para sahabat, yang mereka adalah orang-orang yang muhajirin, orang-orang yang berhijrah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ini tentunya khususnya untuk saya nasihatnya demikian juga untuk para jamaah sekalian, para asatiz dan ustazat sekalian. Demikian, nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi para jamaah sekalian, kita menyampaikan sebuah hadis yang memberikan hiburan kepada kita. Al-ibadatu fil haji kahijrati ilallah ilayya. Kata Rasulullah, beribadah di saat fitnah seolah-olah dia berhijrah kepada saya. Itu kata tadi penjelasan dari Ustaz Caltut. Jadi memberi hiburan kepada kita dalam suasana penuh fitnah ini, kita terus meningkatkan ibadah dan bisa bernilai seperti hijrah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas perhatian kita semua. Mari kita melaksanakan salat tarawih yang melaksanakan di awal malam di tempat masing-masing. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilih sini yuk. Cara jadi pimpinan